Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Altadaci. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba memodifikasi komputer bekas yang jarang saya pakai atau nyaris dijual bekas. Dulunya komputer ini sangat power sekali di masanya, kira-kira 5 tahun yang silam lah gitu ya. Awalnya sih pengen dibuat menjadi pajangan doang karena seorang teman yang baik hati memiliki toko komputer dan aksesoris menelpon saya dan memberikan casing bekas secara cuma-cuma yang bisa dibilang sayang deh buat dibuang gitu ya. Yang transparan, mereknya Isolaris Made Indonesia. Saya jadi kepikiran dan pengen membuat hidup kembali ini komputer dan bisa digunakan dalam membantu pekerjaan saya lebih produktif dengan perlengkapan seadanya tanpa ngeluarin biaya lagi. Hitung-hitung kalau kita beli komputer sekarang untuk mengedit video dan mengoding juga bisa sampai 10 jutaan bahkan lebih untuk kondisi sekarang ya. Nah, di sini saya memakai power supply bekas 500 watt bawaan dari casing dan SSD jadul merek PNG generasi pertama itu ya, kalau nggak salah saya 120 GB, dan harddisk 1 tera SATA 64 mega case nya yang isinya itu data-data saya yang penting ya. Dan kedua, saya memakai motherboard Biostar standar DDR4 dengan prosesor Intel J44 kalau nggak saya tidak salah, lupa mungkin saya serinya, atau bisa dibilang varian dari Skylake 3,3 GHz dengan 2 keping RAM DDR4 yang besarnya sekitar 1 keping 8 GB dan 1 keping 4 GB. Yang dulunya sih 8 GB dua-duanya, tapi sudah saya jual. Jadi saya masukin aja yang 4 GB gitu ya. Di sini saya tidak pakai VGA karena keburu dijual dan saya tidak membutuhkannya lagi gitu, teman-teman. A few moments later. Dan akhirnya kepasang juga. Selama 1 jam muter otak gimana menempatkan komponen-komponen yang tidak sesuai atau yang bukan pada sarangnya gitu ya, pada casingnya. Sebenarnya bukan pakai ini sih, bagusnya sih dikasih lampu-lampu dikit biar agak kinclong ya kan. Nah, saya tempatkan di meja kerja saya yang sederhana dengan monitor LED HP 24 inch yang biasanya monitor ini saya gunakan sebagai extended screen dari notebook kerja. Lumayan lah bikin semangat gitu ya. Nah, karena saya penggila Linux, jadi sekalian coba deh distro Linux Fedora terbaru versi 32 yang baru dirilis di bulan April kemarin. Yang kata orang-orang sih dipakai si pencipta Linux, Bapak Linux Topal. Gitu ya. Biar sedikit-sedikit deh ketularan jeniusnya gitu. Oke, kita setting saja booting listnya di mana saya sudah membuat USB stick live Fedoranya yang dapat teman-teman download di situs resminya dan akan saya cantumkan di bagian deskripsi di bawah ini. Oke ya. Oke, langsung saja kita install. Ini terlihat proses booting dari USB stick yang langsung um, saya rekam pakai HP jadul juga deh gitu ya. Makanya agak agak burik, agak kabur-kabur gitu. Kita tunggu ya sampai muncul menu grupnya. Oke, langsung dipilih install HDD. Kita pilih bahasa dan mengatur partisi secara otomatis karena saya di sini tidak dual booting. Saya next saja. Kita tunggu ya sampai selesai instalasi.
Di sini kelihatan sangat mudah sekali ya, instalasinya nggak banyak setting-setting lain dan ribet-ribet gitu ya. Dan makin mudah saya lihat. Mungkin pengaturan username nanti di akhir ya mungkin ini ya. Oke, selesai dan restart. Oke, saya cabut USB sticknya dan kelihatannya berhasil ini. Oke, menu welcome screen-nya saya setting koneksinya terlebih dahulu karena saya juga menggunakan USB receiver untuk PC-nya untuk menangkap WiFi ya. Oke, saya kaitkan ID Google saya karena nanti saya akan pakai terus menerus ya. Password. Oke, langsung menuju getting start. Kita tonton deh video prototipe yang menarik ini ya. Kalau dilihat sih dari videonya, kalau saya tidak salah nih, kombinasi Fedora ini merupakan kombinasi ciamik antara Mac OS dan Windows. Sepertinya dimana fiturnya sangat kelihatan sekali pada videonya ya. Oke, settingnya masih sama dengan distro-distro Linux yang lain dengan versi KDE Genome terbaru. Dan selesai, baiklah kita restart kembali PC-nya.
Startup bootnya juga terasa lebih ringan ya, cepat dan ringan ya. Oke, saya login dengan user yang telah saya setting tadi. Nah, oke, untuk lebih enaknya dipandang sih saya pindahkan langsung aja ke screenshot dari record dari desktopnya ya. Kita buka software marketnya. Nah, kita lihat banyak aplikasi yang bagus dan powerful disajikan secara gratis. Nggak usah pakai crack-crack deh, kayak yang si Anu tuh. Kita butuh office, kita buka office nih, masih seperti LibreOffice, sama seperti distro yang seperti Ubuntu dan lain, lumayan smooth dan cepat. Nah, kita coba install aplikasi melalui terminal ya, dimana saya coba nih install aplikasi VLC, dimana powernya atau nyawanya Linux itu terdapat di terminalnya, karena kita bisa melakukan apa aja dengan terminalnya tanpa harus repot klik lah gitu ya, itu pun bagi yang ngerti. Nah, saya di sini memakai manajemen package ya, itu pakai DNF yang singkatan dari did not finish, di mana pada distro lain selain Fedora biasanya apt pada Ubuntu, yum pada CentOS, package pada FreeBSD kalau nggak salah. Tapi ini bagian ngerti aja ya, skip. Di sini enaknya di Linux, setiap aplikasi yang diinstal selalu dikasih tahu paket apa saja yang diimpor dari repositorinya tanpa takut ada file yang korup, asal dengan catatan komputer kita terkoneksi terus dengan internet. Oke, selesai. Kita lihat atau kita coba ganti wallpapernya. Kelihatannya bagus-bagus ya, seperti Mac. Terasa smooth sekali dan pengaturannya sudah lengkap sekali ya, simple gitu ya. Oke, kita buka market software lagi. Oh iya, di Linux desktop kita juga bisa langsung menginstal tanpa terminal layaknya gadget Mac atau Android ya, langsung dan dikategorikan untuk apa setiap aplikasi, jadi kelihatan lebih rapi dan tidak membingungkan. Oke, saya di sini coba install Inkscape untuk desain, sebenarnya aplikasi desain, di mana aplikasi ini adalah aplikasi untuk mengedit, menggambar, mendesain yang ringan tanpa menggunakan spek tinggi-tinggi ya, untuk kenyamanannya, dan bisa mendukung atau membuka format dari CorelDRAW, AI atau Adobe Illustrator dan lain-lain. Kita tinggalkan saja dan biarkan dia mendownload filenya. Saya coba install aplikasi lain. Kita coba install pakai terminal lagi. Software pendukung lainnya seperti Neopets untuk melihat detail dari komputer yang digunakan. Kalau di Windows itu seperti DXDiag-nya lah gitu ya. Dan satu tips, setiap kita baru install Linux,
wajib kita melakukan update software, karena dengan perintah DNF update pada Fedora, di mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan library dan paket-paket terbaru agar lebih stabil sesuai dengan repository distronya gitu. Versinya sama dengan repository distronya. Kalau di Windows sih seperti Windows Update gitu ya. Kecepatan update ini tergantung dari kecepatan internetnya. Wajar sih ini agak lama karena 960 mega per 1 giga. Oke deh teman-teman, sekian dulu tuh video kali ini. Kalau kita bahas fitur-fiturnya satu persatu bakal panjang nih ceritanya, bisa berepisode-episode kayak telenovela. Karena fitur-fitur Linux ini banyak sekali dan sangat luar biasa. Thanks banget sudah menonton videonya sampai habis, dan jangan lupa support saya dengan like, comment, share, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mengetahui info-info terbaru dari channel saya ini, dan membuat saya lebih semangat sih untuk menyajikan konten-konten menarik dan tips menarik di dunia komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.